wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Ibu Dr. Widati Mulan dari SHM Krim, selaku pembicara pada kuliah umum hari ini. Selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi SHLM, selaku Kepala Departemen Hukum TKKI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan selamat pagi dan salam hangat saya berikan pula kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah TKKI FA Unpad yang telah hadir pada ruangan Zoom ini. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa FA Unpad pada kuliah umum hukum TKKI dengan tema Aspek Internasional dan Nasional Kejahatan Cyber yang diselenggarakan oleh Departemen TKKI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Baik, sebelum memulai kuliah umum pada hari ini, perkenalkan saya Sania Salsabila, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kuliah umum pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Sebelum rangkaian acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib bagi para peserta, agar acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk yang pertama, peserta dan panitia diwajibkan mematuhi tata tertib sekaligus menjaga kesopanan selama kuliah umum berlangsung. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, semua fitur audio atau mic wajib dinonaktifkan. Dan apabila diperlukan, fitur audio atau mic dapat dibuka sewaktu-waktu oleh pihak panitia. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan dapat mengaktifkan kamera. Yang keempat, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _NPM_pertanyaan. Dan yang kelima, link e-certificate akan dikirimkan panitia di akhir acara. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu nasional Indonesia Raya. Kepada para peserta, dimohon untuk duduk bersiap dan bersikap khidmat. Baik, sebelum rangkaian acara utama dimulai, marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa, diharapkan untuk menyalakan fitur kamera dan bersiap untuk sesi dokumentasi. Dan kepada panitia, saya persilahkan untuk memimpin agenda dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, izin teman-teman, mungkin izin saya membantu untuk melakukan foto bersama. Mungkin izin dari slide pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, izin slide selanjutnya.
1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita akan memulai sesi pemaparan materi kuliah umum dengan tema Aspek Internasional dan Nasional Kejahatan Cyber. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Dr. Widati Wulandari, SHM Krim, selaku pembicara pada kuliah umum hari ini. Ibu Dr. Widati Wulandari, SHM Krim, lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1973. Beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1996. Lalu, beliau melanjutkan S2 di University of Sydney pada Master of Criminology Law pada tahun 2003 dan beliau menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Hingga saat ini, beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan bidang kompetensi hukum pidana internasional, dan penanganan perkara pidana. Beliau juga pernah mengajar mata kuliah kriminologi di Universitas Katolik Parahyangan dan manajemen risiko di Universitas Sumatera Utara. Baik, sebelum kita melanjutkan pada sesi pemaparan materi oleh Ibu Dr. Widati Wulandari, SHM Krim, saya izin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis nama _NPM_pertanyaan pada kolom chat. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk seluruh peserta, untuk selalu menyalakan kameranya selama kuliah umum berlangsung, dan menonaktifkan mikrofon selama tidak diperlukan. Baik, kepada Ibu Dr. Widati Wulandari, SHM Krim, waktu dan layar dipersilahkan untuk memaparkan materi selama 45 menit. Baik, terima kasih Sania. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Bu Dr. Rika, Bu Dr. Eni, Bu Miranda PhD, Bu Dr. Ranti, Pak Dr. Amir, Bu Dr. Tasya. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih juga Sania sudah membuka kuliah. Tadinya saya pikir udah habis ini kita kuliah. Masih ada ya, ternyata kita masih ada 2 kali pertemuan. Ini ada disclaimer dulu di awal. Pertama, materi yang akan saya sampaikan, saya hanya akan bicara aspek internasional, karena yang aspek nasional itu akan disampaikan oleh Pak Dr. Sigit minggu depan, jadi saya akan fokus ke aspek internasionalnya. Kemudian, tadi CV, bukan protes, cuman itu ada informasi yang salah, yang apa tadi, manajemen resiko di Universitas Sumatera Utara, itu bukan saya ya, kayaknya mungkin ada salah ngambil CV dari mana. Anyway, nggak apa-apa. Terima kasih, Sania, sudah diperkenalkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini saya akan bicara dulu tentang rasional dari cybercrime. Saya boleh dibukakan ininya supaya bisa share screen, Sania? Masih di disable ini. Baik, Ibu, mungkin ini untuk teman-teman panitia bisa memberikan akses untuk Ibu Widati. Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Seperti tadi saya sampaikan, saya akan fokus lebih pada rasional dari cybercrime dan kemudian juga bicara tentang bagaimana sebetulnya masyarakat internasional antara lain lewat hukum internasional menyikapi cybercrime ini. Ya, jadi oke. Saya akan mulai dari pertanyaan kenapa cybercrime itu menjadi isu yang penting, gitu ya, atau menjadi isu yang diperhatikan oleh banyak orang, oleh banyak pihak, oleh banyak negara, gitu ya, termasuk juga oleh entitas-entitas privat seperti korporasi, gitu. Ini jadi isu cybercrime ini. Ya. Kita untuk bicara tentang cybercrime sebetulnya tidak bisa berteori, gitu ya. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan di sini tidak banyak teori karena cybercrime itu sesuatu yang sangat dinamis, gitu ya, sangat dinamis dan juga
kita cermati dan kita alami barangkali juga gitu ya, dan kita rasakan ya, fenomenanya itu kita rasakan. Jadi tentu saja kalau bicara teori saja tentang cybercrime menjadi sangat aneh gitu ya, karena apa namanya kita akan untuk bisa memahaminya, dan saya kira juga sebetulnya mudah karena kita ada di dunia itu gitu ya sebetulnya. Baik, saya akan mulai dari statementnya UNODC ya. Sorry, ini saya tidak pakai slideshow deh, biar kelihatan. Oke. Ya, saya mulai dari, ini kelihatan kan ya, masih yang quote ya, yang quote dari statement UNODC. UNODC mengatakan bahwa sekarang ini, gitu ya, dan kita juga, saya kira juga kita semua sadari gitu ya, bahwa sekarang ini di dunia ini semakin sedikit tempat yang tidak terjangkau oleh internet, yang nggak ada akses internetnya, gitu ya. Kalau Anda pergi kemana gitu ya, pasti Anda akan temukan gitu ya, bahwa Anda bisa mengakses internet gitu ya. Entah itu Anda harus lakukan dulu subscribe atau tidak, tapi dunia ini sebetulnya sudah sedikit sekali daerah yang tidak terjangkau internet. Ya, jadi artinya jangkauan internet ini sudah sangat luas gitu ya, sudah sangat luas dan sudah semakin baik. Ya, dikatakan bahwa semakin koneksinya itu semakin baik gitu ya, dan semakin reliable, artinya semakin dapat diandalkan, akan semakin banyak orang menggunakan. Gitu ya. Kita juga menggunakan internet, dan semakin banyak orang menggunakan internet karena jaringannya semakin bagus, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga sebetulnya apa namanya kemudahan untuk mengaksesnya, gitu ya, termasuk juga device, alat untuk mengaksesnya, gitu ya. Jadi alat untuk mengaksesnya itu semakin banyak dan semakin murah. Smartphone sekarang harganya udah makin murah, gitu ya, beragam dan semakin murah. Gitu. Jadi artinya semakin banyak orang yang mengakses internet, dan karena semakin banyak orang yang mengakses internet, artinya layanan-layanan yang penting juga semakin banyak yang beralih ke yang sifatnya berbasis online, gitu ya. Jadi kita bisa, ini semua saya kira bukan teori gitu, tapi kita bisa saksikan bersama. Ya belakangan, ya udah semakin ke sini, bukan belakangan, tapi sudah sejak lama, tapi semakin ke sini semakin banyak. Ya dengan gerakan e-government, ya sebuah pemerintah gitu ya, kementerian-kementerian, departemen-departemen itu harus mengembangkan fasilitas atau layanan yang sifatnya basisnya online, gitu ya, dan artinya orang juga bergantung pada layanan tersebut, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita cermati, ini saya pakai data yang belum saya update sih, ini data saya terakhir di 2019. Kita lihat kecenderungan pengguna internet yang meningkat, ya, kecenderungan pengguna internet yang meningkat di mana-mana, ya. Termasuk juga kalau kita lihat data lainnya dari total populasi di dunia, gitu ya, maka sebetulnya pengguna internetnya itu ada berapa persen sih? Katanya sampai 59,5% total pengguna internet. Ya, ini yang saya kira ada urusannya juga dengan semakin banyaknya layanan-layanan yang sifatnya krusial, yang sifatnya penting, itu menggunakan basis internet juga. E-banking misalnya, gitu. Siapa sih sekarang yang tidak menggunakan e-banking? Ya, itu salah satu contoh. Atau e-commerce yang kemarin disampaikan oleh Bu Dr. Ranti, gitu ya. Siapa sih sekarang kita yang nggak belanja dengan menggunakan fasilitas e-commerce, gitu. Apalagi waktu kemarin kita masih sangat ragu untuk keluar rumah, gitu ya. Orang banyak sekali memilih untuk berbelanja juga secara online, gitu ya, bukan hanya untuk barang-barang yang tertentu saja, gitu ya, bahkan yang untuk sehari-hari pun supermarket sudah memberikan layanan online shopping. Jadi kita bisa lihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini semakin banyak, dan itu sifatnya sangat natural, gitu ya. Maksudnya natural ya karena
tadi jaringan internetnya semakin bagus, gitu ya, aksesnya juga semakin mudah, devices untuk menggunakannya juga semakin banyak tersedia dan semakin murah, termasuk juga kebutuhannya ada, gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian, nah ini juga masih ya data tentang global internet use. Ya, ini total number of global internet use, kemudian internet users as percentage of total global population ada 59,5% sebetulnya dari total populasi pengguna internet. Kemudian annual changes-nya, jadi peningkatannya itu katanya sampai 7,3% per tahun. Ya. Kemudian rata-rata orang ini menggunakan internet sehari itu sekitar 6 jam. 6 jam 54 menit, hampir 7 jam. Gitu ya. Saya kira mungkin selama pandemi ini bahkan lebih kali ya dari 6 jam. Bapak Ibu dosen barangkali di sini yang merasakan gitu ya. Selesai kuliah lain, selesai kuliah lain rapat, saya rapat, diskusi dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam sehari ini berapa jam sebetulnya orang menggunakan internet gitu ya. Ini apa namanya bisa kita bayangkan ya. Nah, oke. Indonesia ya, kita lihat Indonesia ini, angka Indonesia di 2001 ya, datanya saya juga belum update yang 2002, tapi di data terakhir di 2001 dengan total populasi sekian ya, kemudian mobile connection-nya itu adalah 345,3. Kemudian internet users-nya ini adalah 73% dari total populasi. Nah, Korea Selatan ya, sebagai negara yang punya koneksi internet tercepat dan terstabil, saat ini katanya sampai 99,5% internet penetration-nya. Jadi pengguna internet itu untuk kepentingan sehari-hari penggunanya itu sampai 99,5%. Indonesia 73,7%. Ya. Dan pengguna media sosialnya juga tinggi. Ya. Oke. Nah ini kalau dilihat dari negaranya ya, pengguna internet. Tapi saya kira ini juga berubah ya, tergantung dari itu tadi gitu ya, kecepatan apa namanya internetnya, stabilnya dan sebagainya. Dan ini berubah. Semakin maju negaranya biasanya semakin cepat, walaupun not necessarily gitu ya, bisa juga ada faktor lain. Nah kemudian yang jadi pertanyaan dari kita adalah kenapa kemudian tadi cybercrime itu jadi penting gitu ya. Kita lihat bahwa semakin banyak orang menggunakan internet gitu ya, maka semakin banyak layanan yang disediakan dengan menggunakan layanan penting yang juga berbasis online. Gitu. Ini kayak pasar aja ya, kayak hukum pasar aja. Kita tahu bahwa pasarnya di situ. Kita tahu bahwa rentang usia tertentu itu sukanya belanjanya online, gitu ya. Maka kemudian ini supply and demand, gitu ya, disediakanlah, gitu. Jadi para penyedia jasa itu juga kemudian melihat, gitu ya, bahwa peluang ini ada, sehingga kemudian mereka berbondong-bondong beralih juga ke layanan yang sifatnya online. Nah, pada saat yang bersamaan juga barangkali ada pengurangan dari servis-servis yang sifatnya tidak online, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada beberapa layanan-layanan publik yang semua harus online. Kita apply-nya itu harus online, gitu ya, udah nggak bisa lagi manual, gitu ya. Kita bisa lihat ada di beberapa situs, gitu ya, at least daftarnya aja dulu harus online. Imigrasi contohnya, gitu ya, kita udah nggak usah, bahkan bukan nggak bisa lagi datang untuk kemudian mengisi aplikasi dan seterusnya, gitu ya. Tapi kita semua harus online. Nah, ini yang dikatakan bahwa artinya dengan semakin meningkatnya pemanfaatan internet tadi, pemanfaatan ICT tadi, dan kemudian layanan-layanan yang sifatnya penting juga ditawarkan secara online, pada saat yang bersamaan ada penurunan angka layanan yang sifatnya offline. Dan artinya kesempatan untuk penyalahgunaan teknologi komunikasi ini juga jadi meningkat, gitu.
korelasinya dengan cybercrime ya. Jadi kita bisa lihat ada korelasi antara semakin meningkatnya penggunaan internet dengan meningkatnya angka cybercrime. Kenapa? Karena kesempatannya semakin luas. Itu sih hukum supply and demand aja gitu ya. Kesempatannya ada, maka angka kejahatan juga sangat mungkin bertingkat, semakin meningkat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya dalam konteks ini sebenarnya cybercrime itu apa sih? Gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau kita berteori, gitu ya, bisa jadi salah, bisa jadi tidak tepat, atau bisa jadi tidak sepenuhnya mengcover apa yang kenyataan yang ada. Gitu. Nah, pada dasarnya kalau kita rujuk literatur tentang cyber law, yang biasanya kemudian punya salah satu chapter tentang cybercrime, definisi yang dicoba untuk dirumuskan itu bisa berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan sebetulnya juga sampai saat ini belum ada definisi cybercrime yang diterima yang sifatnya universal. Gitu ya. Jadi tidak ada satu definisi cybercrime yang diterima secara universal. Ya, tapi kita bisa lihat masing-masing untuk kepentingannya kemudian mencoba mendefinisikan. Ya, sebenarnya seperti misalnya UNODC atau Europol gitu ya, atau masing-masing negara atau beberapa literatur mencoba untuk mendefinisikannya ya. Tapi secara umum cybercrime itu kita bisa pahami bahwa itu adalah tindakan yang melanggar hukum ya, artinya kejahatan tapi yang memanfaatkan ICT, Information and Communication Technology. Entah pemanfaatannya itu untuk si ICT-nya itu dijadikan target, gitu ya, atau juga sebagai modus. Itu bisa kita lihat model-modelnya, gitu ya. Nah, cybercrime ini berbeda dengan kejahatan biasa. Yang paling penting perbedaannya adalah karena dalam cybercrime ini kita tidak bisa temukan atau kita tidak bisa lihat physical atau geographical boundaries, gitu ya. Itu kekhasannya dari cybercrimes. Kita tahu bahwa cybercrimes ini sering disebut sebagai transnational crimes. Ada yang mengatakan international crimes, tergantung dari rumusan yang dimaksud dengan transnational crimes atau international crimes. Tapi intinya cybercrimes, kekhasan dari cybercrime dibandingkan dengan kejahatan lain adalah karena tidak ada physical atau geographical boundaries. Gitu ya. Jadi itu satu. Dan kemudian juga kejahatan ini punya kekhasan karena bisa dilakukan dengan sangat mudah. Jadi artinya less effort. Gitu ya. Orang melakukannya itu effortnya nggak sama dengan kalau kejahatan itu dilakukan secara fisik. Gitu ya. Jadi lebih mudah. Kemudian juga daya jangkaunya, maksudnya daya jangkau itu dampak dari kejahatannya itu lebih luas, gitu ya, spreading-nya itu lebih luas dibandingkan dengan kejahatan biasa. Jadi kekhasannya pertama dia tidak ada physical boundaries atau geographical boundaries, kemudian juga dia lebih mudah dilakukannya, ya, dan kemudian dampaknya juga bisa lebih besar. Tapi implikasinya juga artinya kerugian yang ditimbulkannya bisa lebih besar dari sisi korban. Dari sisi pelaku keuntungannya juga jadi lebih besar. Ya, jadi disitulah kita bisa lihat kenapa cybercrime ini menjadi sangat menarik, gitu ya. Maksudnya tempting, gitu. Orang bisa dengan lebih mudah tergoda untuk melakukan cybercrime ketimbang melakukan kejahatan biasa karena effortnya berbeda dengan kejahatan biasa. Itu salah satu karakteristik cybercrime yang bisa kita lihat dalam beberapa literatur yang dicoba dijelaskan untuk membedakannya dari kejahatan biasa, gitu ya. Meskipun literatur lain kemudian mencoba mendefinisikannya, gitu ya. Mendefinisikan cybercrime tadi in general literatur ini menjelaskan bahwa pokoknya kejahatan yang menggunakan ICT, intinya kejahatan ada perbuatan melawan hukum pidana tapi ada pemanfaatan ICT di situ, ya, apakah sebagai target ICT-nya itu, gitu ya, atau dia sebagai bagian dari modus operandinya, ya. Nah, ada beberapa situs yang bisa diakses, gitu ya, yang menjelaskan dengan baik tentang cybercrime, antara lain situsnya
UNODC, gitu ya, karena UNODC juga punya concern yang sangat besar terhadap isu tentang cybercrime ini, gitu ya, atau misalnya Europol, gitu ya. Dan di sana kita bisa lihat ada upaya untuk mencoba mengklaster, untuk mencoba membagi-bagi, dan tujuannya adalah untuk kemudian menjelaskan, membuat supaya bisa dipahami sebenarnya cybercrime itu apa sih, jenisnya apa aja sih, gitu ya. Meskipun sebetulnya orang banyak yang sudah merasakan, gitu ya, atau merasakan kita taunya karena kita ada di dunia itu, karena kita mengalami, gitu ya, karena kita pengguna internet. Tapi juga tetap ada upaya-upaya untuk mencoba menariknya ke level teori, gitu ya, sehingga kemudian dicoba untuk didefinisikan dan sebagainya, gitu ya. Nah, dalam konteks itu kemudian kita bisa lihat ada beberapa pembagian yang dilakukan. Ada yang cukup membaginya ke dalam 2 jenis. Cybercrime itu cyber dependent crime dan cyber enabled crimes. Itu contohnya Europol. Europol membaginya itu cuma 2, cyber dependent crimes sama cyber enabled crimes. Yang dimaksud dengan cyber dependent crimes itu kejahatan-kejahatan yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau bentuk lainnya dari information communication technology, gitu, teknologi komunikasi informasi. Tapi intinya itu yang disebut sebagai cyber dependent crimes. Jadi ini kejahatan yang memang hanya bisa terjadi kalau ada pemanfaatan ICT di situ, gitu ya. Kemudian klaster yang kedua adalah cyber enabled crimes, atau itu adalah sebenarnya kejahatan-kejahatan biasa tradisional tapi difasilitasi menggunakan internet dan ICT. Ya, yang pertama itu tadi contohnya misalnya apa sih kejahatan yang hanya bisa dilakukan dengan pemanfaatan ICT. Ya, contohnya ya kejahatan-kejahatan yang disebut sebagai saya lupa ada tuh singkatannya, tapi itu adalah kejahatan-kejahatan seperti misalnya hacking, gitu ya, seperti misalnya malware dan sebagainya, gitu ya. Itu kejahatan-kejahatan yang hanya bisa dilakukan dengan pemanfaatan ICT. Gitu ya. Sementara cyber enabled crimes itu adalah kejahatan-kejahatan yang kemudian difasilitasi, misalnya penipuan, gitu ya, penipuan, kemudian penyebaran konten pornografi, gitu ya, yang pada dasarnya kejahatan tradisional yang bisa dilakukan secara fisik. Nah, tapi kemudian dipermudah dengan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi. Gitu ya. Itu contoh pembagian ke dalam 2 klaster kejahatan cybercrime. Ya. Kemudian ada juga yang teori yang mencoba mengklasternya ke dalam 3 jenis cybercrime. Yang basisnya adalah komputer, gitu ya. Jadi artinya kejahatan cybercrime jenis pertama itu disebut cybercrime yang karakteristiknya komputer dan jaringan komputer itu dijadikan target. Ya, dan yang kedua komputer as tool, jadi sebagai alat. Dan yang ketiga komputer as storage device. Ada yang membaginya seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat Budapest Convention yang nanti akan kita bahas ya sebentar lagi kita akan bahas. Kenapa? Karena ini saat ini adalah satu-satunya perjanjian internasional yang tersedia, gitu ya. Artinya yang dikatakan tersedia dan juga kemudian diratifikasi oleh sejumlah negara yang cukup signifikan. Artinya dia punya kekuatan mengikat, gitu ya, di sejumlah negara. Budapest Convention itu membaginya ke dalam 4. Yang pertama, Offenses Against Confidentiality, Integrity, and Availability of Computer Data System, gitu ya. CIA dibilangnya. Confidentiality, integrity, and availability of computer data system itu istilahnya dibilang CIA crimes, gitu ya. Itu lahirnya dari cluster yang dibuat oleh Budapest Convention. Itu yang pertama. Yang kedua, Budapest Convention membedakannya ke dalam computer related crimes, yang ketiga content related crimes, baru yang keempat offenses related to infringement of copyrights and related rights yang minggu lalu sudah dibahas oleh Pak Amir dan Bu Helita, gitu ya. Nah, beda lagi gitu. Jadi kita bisa lihat sebetulnya kalau misalnya ditanya apa sih gitu yang dimaksud dengan cyber crimes, ya secara teori ya memang tidak ada satu definisi yang diterima secara universal. Tapi masing-masing penulis atau misalnya lembaga internasional atau negara mencoba mendefinisikan tentunya untuk kepentingan tertentu, gitu ya, untuk kepentingan misalnya dalam merumuskan aturan dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya
kemudian kita jadi bertanya gitu, kenapa negara perlu mengatur cybercrime? Gitu ya. Tadi kita sudah lihat bahwa fenomenanya ini terus meningkat. Kenapa? Karena kesempatannya semakin besar, ya. Dan kenapa sih perlu diatur? Gitu ya. Ini rasional juga dari nanti kenapa muncul perjanjian internasional ya, yang mengatur tentang cybercrime. Rasional dari pertanyaan ini, gitu ya, kenapa kita atau negara atau masing-masing negara atau masing-masing yurisdiksi itu harus punya aturan tentang cybercrime? Pertama, dari kenyataan yang tadi di awal sudah kita bahas bahwa pengguna ICT meningkat dan kejahatannya itu angkanya juga semakin tinggi. Dan sifat borderless inilah yang kemudian menjadikan kejahatan jenis ini sangat sulit untuk ditegakkan kalau tidak ada kerjasama antar negara. Gitu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa cybercrime ini sifat utama, karakteristik utama yang bisa kita cermati adalah borderless, gitu ya. Buat para kriminal itu sih opportunity, gitu ya, opportunity untuk lebih mudah melakukan kejahatan, lebih sulit ketangkapnya dan sebagainya, gitu ya, lebih sulit hukumnya ditegakkan. Ya, tapi dari sisi korban juga itu bisa menjadi sangat merugikan, gitu ya. Saya yang ada di Indonesia bisa tiba-tiba kebobolan kartu kreditnya sama orang yang bukan di Indonesia, gitu ya. Jadi dimanfaatkan oleh orang dari IP address yang ternyata bukan Indonesia, gitu ya. Dan buat korban ini juga jadi sesuatu yang sangat mengerikan, gitu ya. Jadi artinya kita tidak yakin apakah korban itu terlindungi atau tidak sih, gitu ya. Nah, kalau misalnya angka kejahatannya semakin tinggi dan sifatnya borderless, gitu ya, ini kan akan menjadi ancaman bagi negara, termasuk juga korban. Artinya negara yang tidak memiliki aturan cybercrime itu akan menjadi safe haven. Artinya negara-negara ini akan jadi basis orang untuk melakukan kejahatan karena tahu hukum negaranya nggak bisa menjangkau dia, gitu ya. Nah, maka dari itulah kenapa kemudian pengaturan tentang cybercrime itu dianggap satu hal yang penting, gitu, satu hal yang urgen. Kita bukan hanya bicara fenomena, tapi kita bicara, oke, lantas bagaimana cara menyikapinya? Gitu ya, bagaimana cara menyikapi resiko-resiko kita untuk menjadi korban cybercrime? Gitu. Gimana caranya sih supaya kita nggak jadi korban cybercrime? Ya? Nah, kalau kita lihat, ya, tadi kenapa cybercrime itu angkanya tinggi? Ya, angka cybercrime itu bisa menjadi sangat tinggi tadi karena kesempatannya juga memang sangat besar, ya, kesempatannya ada, gitu ya, kesempatannya ada dan godaannya juga sangat besar, gitu ya. Artinya godaannya sangat besar itu mungkin karena para penjahat ini, gitu ya, atau para kriminal ini tahu bahwa banyak sekali orang yang memanfaatkan ICT, gitu ya, baik dengan pengetahuan dan precaution, gitu ya, maupun yang ya pokoknya asal pakai tanpa kemudian punya pengamanan yang cukup, gitu ya, sehingga kemudian peluang untuk jadi korban kejahatan itu menjadi sangat tinggi, gitu ya. Nah, jadi dari sisi si pelaku ini kesempatan yang sangat besar dari sisi accessibility-nya, dari sisi dampaknya tadi, gitu ya, dari sisi anonymity, gitu ya, kita bisa tahu bahwa sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sulit untuk diketahui karena IP address-nya juga ternyata bisa dipalsukan juga, gitu ya. Kalau dulu kita pikir bahwa pasti ketahuan, tetap aja karena bisa dilihat dari IP address-nya. Tapi sekarang kan kita udah bisa memalsukan IP address, gitu ya. Nah, itu juga jadi termasuk ketiadaan hukum yang memadai. Itu juga jadi peluang, ya, bagi orang untuk melakukan kejahatan. Hukum yang tidak memadai itu akan berdampak pada tingginya angka cybercrime. Ya, kalau kita tahu bahwa hukumnya nggak jalan, artinya penegakan hukum juga tidak akan berjalan, maka itu akan jadi peluang orang untuk melakukan kejahatan. Ya. Nah, di sisi lain, artinya, gitu ya, dengan tingginya angka cybercrime, ini kepercayaan pengguna terhadap online transaction ini akan jadi turun. Dan ini tentu saja akan berdampak buruk terhadap pemanfaatan ICT yang absah, gitu ya. Artinya termasuk juga bagi perekonomian, gitu ya. Sekali aja kita kena kebobolan kartu kredit, pasti berikutnya kita takut, gitu ya, untuk pakai lagi misalnya memanfaatkan kartu kredit tersebut untuk berbelanja
online, gitu ya, atau misalnya untuk booking hotel atau sebagainya. Tapi intinya kejahatan cyber ini atau cybercrime ini akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan juga terhadap perekonomian, gitu ya, bukan hanya terhadap perekonomian tapi juga terhadap negara, keamanan negara. Gitu. Kita khawatir banget suruh ngisi aplikasi, gitu ya. Kalau misalnya kita registrasi, kemudian kita isi data pribadi, terus kita mikir, waduh, ini data pribadi kita udah kita serahkan begitu saja, gitu ya, masuk ke dalam sistem internet satu institusi, sambil kita mikir aman nggak ya, gitu ya. Kita udah diminta untuk unggah KTP, kita diminta untuk unggah NPWP, gitu ya. Bahkan untuk kepentingan tertentu kita diminta untuk mengunggah data yang sifatnya sangat pribadi, gitu ya. Misalnya untuk kepentingan data kependudukan misalnya, gitu. Sambil kemudian kita mikir, ini bisa dipercaya nggak ya sebetulnya situsnya? Jangan-jangan begitu kebobolan, habislah sudah semua data pribadi kita bisa diakses oleh orang yang akan memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab, gitu. Itu yang jadi ancaman, gitu ya. Nah, artinya, gitu ya, kalau kita tahu bahwa angka cybercrime tinggi dan karena peluangnya ada, gitu ya, peluangnya ada itu memang layanan internetnya ada, kemudian devices-nya juga banyak, maka nggak bisa dong kemudian kita memilih untuk ya udah kalau gitu jangan memanfaatkan internet, gitu ya, karena pemanfaatan internet itu penuh risiko, kan tidak bisa seperti itu, gitu. Itu akan menjadi constraint, gitu. Dia akan malah jadi membuat masyarakat jadi mundur, gitu. Ini teknologi komunikasi informasi ini adalah satu hal yang sangat positif, gitu ya. Dengan adanya cybercrime, tapi kemudian orang jadi takut, gitu ya, orang jadi berisiko untuk jadi korban kejahatan. Nah, sehingga sebetulnya reaksinya seperti apa? Jangan jadi kemudian internetnya yang di-ban, gitu ya, tapi kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya dalam konteks yang sedang kita pelajari ini, karena kita di Fakultas Hukumlah yang juga punya peran sebetulnya ya untuk bisa membantu bagaimana caranya supaya kepercayaan masyarakat untuk bisa memanfaatkan ICT secara optimal ini itu bisa kembali, gitu, atau bisa meningkat, sehingga kemudian pemanfaatannya itu bisa menjadi sangat optimal dan sangat baik, gitu. Kita tahu bahwa pemanfaatan ICT ini sangat positif, gitu ya, untuk dunia pendidikan, ya, untuk layanan kesehatan, bahkan untuk layanan lainnya. Nah, tapi dengan adanya ancaman cybercrime ini, maka kemudian orang jadi khawatir, gitu ya, atau kalaupun misalnya tidak punya pilihan tetap juga harus mengisi, gitu ya, tapi ada perasaan kemudian menjadi jadi was-was, gitu ya. Nah, artinya untuk itu satu negara, satu yurisdiksi itu harus punya hukum atau aturan yang memadai. Ya, aturan yang memadai ini dari sisi materialnya dan dari sisi proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan hanya melarang ini itunya, tapi bisa nggak ditegakkan, gitu ya. Hukum acaranya memadai atau tidak, gitu ya. Hukum secara proses mungkin tidak ini ditegakkan, gitu ya, hukumnya. Kalau melarang aja kan gampang ya. Cuman masalahnya kemudian setelah dilarang gimana nih cara penegakannya, gitu ya. Nah, itu juga kan jadi satu hal yang harus dipertimbangkan ketika satu yurisdiksi hendak membuat aturan hukum nasional, gitu ya, di bidang cyber law ini, gitu ya, karena ini hukum yang sangat tergantung juga pada ICT tadi, gitu ya. Subjeknya juga objeknya ICT, tapi juga sangat tergantung pada ICT. Penegakan hukumnya juga. Misalnya kita bicara tentang katakanlah data, gitu ya, data yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembuktian, gitu kan ya. Kan ini agak berbeda dengan kejahatan biasa yang buktinya mostly adalah bukti fisik. Nah, ketika kita bicara cybercrime dan semua buktinya adalah bukti digital, punya nggak kita kemampuan, gitu ya, untuk kemudian preserve, mengambil si data itu dan kemudian mengamankannya untuk dijadikan bukti bahwa telah terjadi kejahatan dan sebagainya, gitu. Nah, itu juga kan bukan sekedar alat bukti seperti biasa, tapi alat bukti yang juga membutuhkan teknologi informasi untuk bisa kemudian mendapatkan. Jadi butuh juga aturan hukum formil yang memadai untuk bisa
menegakkan aturan tadi, gitu ya. Nah, oke. Maka dari itu kemudian ada dorongan-dorongan, gitu ya, ada urge, ada kepentingan, gitu ya, bagi negara-negara di dunia untuk memastikan bahwa masing-masing negara ini punya cyber law, ya, punya cyber law itu punya, kita nggak hanya bicara aturan yang terkait dengan kejahatan ya, tapi juga tentang pemanfaatan teknologi komunikasi secara general, gitu ya, karena tujuan dari cyber law atau hukum cyber ini adalah sebetulnya menetapkan standar perilaku. Jadi kita sebagai pengguna teknologi komunikasi informasi, perilaku apa sih yang dikehendaki oleh masyarakat lewat hukum, gitu ya? Perilaku apa yang dikehendaki? Apa yang dibolehkan? Apa yang tidak dibolehkan? Dan kalau tidak dibolehkan kemudian dilakukan, sanksinya apa? Gitu ya. Dan bagaimana hukum yang sama kemudian juga bisa melindungi pengguna ICT yang tidak harus lewat penegakan hukum pidana, gitu ya, tapi termasuk juga gimana caranya untuk mencegah, ya, tapi pada saat yang sama juga tetap melindungi hak-hak, ya, seperti perlindungan hak asasi manusia, gitu ya. Nah, satu ilustrasi ini yang sangat klasik, ini kasus yang lama sekali, bahkan dibilang kasus pertama hacking yang worldwide, gitu ya, yang di tahun 2000-an, di awal-awal, ya, ini kasusnya di Filipina, Onel de Guzman. Dia itu dianggap hacker pertama, hacker internasional pertama, gitu ya, padahal sebenarnya dia nggak punya maksud, gitu ya, awalnya untuk tidak menduga, gitu ya, bahwa akan seperti itu dampaknya, gitu ya. Ini kasusnya love letter, ya, love letter atau love bug dibilangnya, love bug case dari Filipina. Jadi orang kemudian di emailnya menerima attachment judulnya love letter for you, gitu ya, dan ternyata dia mengandung malware. Jadi kalau dibuka kemudian dia mencuri password dan kemudian datanya kemudian jadi tercuri dan kemudian merusak sistemnya, gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Guzman ini ternyata dampaknya itu global, gitu ya, sampai katanya yang kena itu ada 45 juta komputer yang terkena. Nah, ketika dicari, gitu ya, masih ketahuan IP address-nya dari Filipina, tapi ternyata Filipina nggak punya hukumnya ketika itu, gitu ya. Jadi tidak bisa ketika itu tidak ada hukum yang memadai, ya, yang bisa kemudian digunakan untuk menjerat Onel de Guzman ini, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika hukumnya tidak ada, gitu ya, artinya perbuatan tercela yang berdampak luas, gitu ya, atau berdampak pada masyarakat di jurisdiksi lain itu akan sulit untuk ditegakkan, gitu ya. Artinya hukumnya nggak ada, hukum yang negara lain kan nggak bisa dipakai di negara lain, kecuali kalau kemudian kita gunakan pendekatan-pendekatan yang lain, gitu ya. Tapi intinya ini menunjukkan betapa pentingnya satu jurisdiksi, satu negara itu punya hukum yang kompatibel, gitu ya, dengan hukum negara lain. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian kenapa penting bagi kita untuk mendudukan satu permasalahan, satu kejahatan yang sifatnya transnasional itu dalam konteks hukum internasional juga, gitu. Jadi bukan hanya dalam konteks hukum nasional, ya, karena dampaknya juga kan worldwide. Gitu ya, kita bicara pelaku kejahatan di satu negara itu korban di banyak, maka kita lihat bahwa kita memang betul memerlukan aturan-aturan yang bisa memastikan bahwa kejahatan ini kemudian bisa dijerat, gitu ya, bahwa pelakunya kemudian tidak bersembunyi di negara yang tidak memiliki aturan tentang cyber law, tentang cybercrime. Dan yang kita khawatirkan kan selama ini banyak sekali para hacker, gitu ya, dari negara lain yang kemudian bersembunyi di negara-negara yang tidak punya aturan hukum yang memadai, gitu ya. Itu yang sebetulnya sangat merugikan untuk kepentingan penegakan hukum, ya. Nah, kembali lagi dalam konteks itulah kita bicara tentang pentingnya satu perjanjian internasional, gitu ya. Nah, kita bicara perjanjian internasional di bidang cybercrime saat ini
baru Budapest Convention. Ini adalah Council of Europe Convention, gitu ya, bukan UN. UN memang sedang mempersiapkan treaty ya, UN Treaty on Cybercrime, tapi sampai saat ini belum selesai, gitu ya. Saya kira sudah sampai tahap negosiasi, gitu ya, tapi belum ada, gitu ya. Intinya belum ada konvensi internasional lain yang mengatur tentang cybercrime. Yang ada itu adalah Budapest Convention, dan convention ini diinisiasinya oleh Council of Europe, gitu ya. Meskipun ini adalah Council of Europe Convention, tapi bukan berarti state party-nya itu hanya negara-negara Uni Eropa, gitu ya. Ratifikasian dibuka untuk seluruh negara, ya. Ini di 2001, ya, dan sampai saat ini sudah ada, kalau tidak salah, 66 state parties-nya, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dan meskipun mayoritas negara Eropa, tapi ada juga negara-negara di luar negara Eropa, gitu ya. Dan itu signatories nation sebetulnya yang sudah menandatangani tapi belum ratifikasi, gitu ya. Tahun lalu sih pasal 64 yang 4-nya itu signatories. Nah, signatories sekarang sudah jadi state party, gitu ya. Nah, Budapest Convention ini punya protokol, additional protocol to the Convention on Cybercrime tentang criminalization of act of racist and xenophobic nature committed through computer system. Jadi penyebarluasan konten-konten yang sifatnya rasis dan xenophobic. Jadi artinya ya rasis, gitu ya, ketakutan pada ras tertentu. Jadi intinya mendiskriminasi, tapi kemudian lewat computer system, gitu ya. Entah itu sifatnya hasutan, gitu ya, atau misalnya konten-konten yang merendahkan, gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa di situ ada sifat rasisme, gitu ya. Di situ itu additional protokolnya. Kemudian juga ada second additional protocol dari konvensi tadi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan disclosure of electronic evidence untuk alat bukti elektronik, gitu ya. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa hal yang krusial dari cybercrimes ini untuk kepentingan penegakan hukum adalah electronic evidence, gitu ya, data elektronik untuk dijadikan bukti, gitu ya, karena barangkali tidak semua yurisdiksi punya kemampuan untuk preserving electronic evidence-nya, gitu ya, dan itu artinya butuh kerjasama, gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih masyarakat Eropa ketika itu terdorong untuk menyusun dan kemudian membuka untuk diratifikasi perjanjian internasional ini di bidang cybercrime. Ya, ini kita bisa lihat dari preambelnya, gitu ya. Nanti Anda baca, Anda buka sendiri ya, ini karena ini kan sebetulnya banyak, gitu ya, isinya, harus dibaca sendiri karena nggak mungkin juga saya nanti hanya akan bahas poin-poinnya saja, tapi Anda harus baca sendiri ya. Dalam preambelnya kita bisa lihat intinya tujuan dari konvensi ini, dibuatnya konvensi ini, yang paling utama itu adalah mendorong kerjasama antar negara, gitu ya. Tapi lewat caranya bagaimana, gitu ya? Caranya dengan ya masing-masing negara harus bisa punya hukum yang bagaimana, punya hukum yang kompatibel ya dengan negara lain. Jangan hukum negara A sama sekali berbeda dengan hukum negara B sehingga kemudian tidak mungkin ada kerjasama internasional untuk penegakan hukumnya, jadi sia-sia, gitu ya. Karena kita tahu bahwa cybercrime ini adalah transnational crimes. Pelakunya bisa di mana, korbannya bisa di mana. Yang artinya kalau kita bicara transnational crimes, ada istilahnya elemen necessity atau keharusan kerjasama internasional. Tidak mungkin menegakkan hukum tanpa kerjasama antar negara kalau kejahatannya adalah kejahatan transnasional. Gitu ya. Maka dari itu sebetulnya gagasan utama atau dorongan utama dari pembentukan konvensi ini adalah menciptakan kerjasama internasional. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa kerjasama? Ya siapkan, gitu ya. Disiapkanlah hukum nasionalnya, hukum nasional yang tadi saya katakan yang kompatibel. Ya, jadi tujuannya adalah membangun kebijakan kriminal yang sama. Karena kalau beda-beda jadi tidak kompatibel. Kita tahu dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, gitu ya. Kalau kita bicara tentang katakanlah misalnya mutual legal assistance, gitu ya, atau ekstradisi, itu kan ada syarat double criminality. Jadi artinya kejahatan itu harus juga merupakan kejahatan di negara
lain, baru bisa kerjasama. Kalau misalnya di negara A itu bukan kejahatan, maka negara B nggak akan mungkin minta tolong negara A untuk menyerahkan pelakunya ke negara B. Basisnya nggak ada. Itu prinsip double criminality. Termasuk juga bukan hanya untuk ekstradisi, tapi juga untuk mutual legal assistance. Bukti misalnya gitu ya, negara A minta ke negara B bantuan untuk menyerahkan bukti. Basisnya apa? Nggak bisa kalau di negara B kejahatan yang jadi basis untuk permintaan alat bukti tadi itu bukan kejahatan. Nah, ini yang terjadi kalau tadi masih banyak negara yang tidak mengkriminalisasi. Ya, atau misalnya dikriminalisasinya berbeda sehingga perbuatannya jadi berbeda. Dan maka dari itu kemudian konvensi ini mendorong supaya semakin banyak negara di dunia ini punya hukum yang sama gitu ya. Artinya standarnya sama. Sehingga kemudian jadi kompatibel gitu ya. Nah, konvensi ini juga bukan hanya mendorong kerjasama antar negara, tapi juga mendorong untuk kerjasama antara negara dengan private industry, gitu ya, untuk memberantas cybercrime. Kenapa? Karena tahu bahwa cybercrime ini kan targetnya bukan hanya individu, gitu ya, tapi juga targetnya adalah korporasi-korporasi besar. Kalau kita lihat kasus-kasus ransomware yang disasar, gitu ya, itu kan perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang kaya, gitu ya. Dan makin ke sini kan makin nggak kira-kira gitu ya permintaan tebusannya gitu ya, Bitcoin 70 juta gitu ya terakhir untuk kasus yang ke saya. Nah, artinya perjanjian internasional ini juga sebetulnya mendorong private entities gitu ya, mendorong industri swasta untuk melakukan pengamanan gitu ya, untuk melakukan pencegahan, mengamankan juga sistem internetnya, mengamankan sistem jaringan komputernya. Kenapa? Karena juga itu berpengaruh terhadap pemanfaatan, gitu ya. Termasuk juga harapannya bisa membantu negara, gitu ya. Negara juga kadang-kadang perlu dibantu oleh swasta, gitu ya, untuk bisa kemudian mengembangkan tools gitu ya, devices, termasuk sistem-sistem gitu ya, termasuk software yang bisa membantu untuk mencegah terjadi kejahatan. Ya, misalnya seperti antivirus dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya dalam preamble Budapest Convention ini juga ada dorongan gitu atau ada pertimbangan bahwa meskipun di satu sisi konvensi ini menghendaki masing-masing negara untuk sebanyak mungkin bekerja sama dengan negara lain untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu, tapi ada semacam peringatan gitu ya, untuk mempertimbangkan bahwa harus tetap dijaga keseimbangan antara kepentingan untuk penegakan hukum dengan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian penegakan hukum ini melanggar hak dasar seseorang. Gitu ya. Jadi penegakan hukum juga harus absah gitu ya, penegakan hukumnya nggak bisa kemudian kalau penjahat misalnya nyuri kan penegak hukumnya juga nggak bisa kemudian mencuri data gitu ya. Jadi artinya itu harus ada legal basis, tidak boleh dilakukan secara illegal gitu ya. Mungkin yang HI mengenal istilah fruit of poisonous tree gitu ya. Kalau misalnya ngambil buah dari pohon beracun ya pasti hasilnya ya beracun gitu. Jadi artinya pengambilan alat bukti juga itu harus absah gitu ya. Pengumpulan alat bukti itu harus absah, tidak boleh illegal. Jadi artinya juga nggak boleh mengambil alat bukti dengan cara yang illegal gitu ya. Dan konvensi ini juga mengedepankan jaminan atas perlindungan terhadap data personal semua orang gitu ya. Jadi artinya di satu sisi menyadari bahwa penegakan hukum itu penting, tapi di sisi lain juga mengingatkan bahwa jaminan atas hak dasar itu juga penting loh. Dan kemudian jaminan atas perlindungan data pribadi juga penting, gitu ya. Jangan lantas kemudian bisa merugikan masyarakat, gitu ya. Nah, struktur dari Budapest Convention itu Anda bisa lihat gitu ya, ada beberapa chapter ya. Ada chapter 1 itu definisi dan istilah-istilah dalam konvensi ya. Jadi ada istilah yang digunakan, apa itu computer system, apa itu computer data, apa itu service provider, apa itu traffic data. Nah, kita sering lihat dalam satu aturan biasanya bagian awal kan memang
peristilahan ya. Kita pikir kan kadang-kadang suka, aduh masih harus didefinisikan segala gitu ya, nama-nama kerjaan. Tapi peristilahan ini jadi penting gitu ya, untuk supaya jangan sampai kemudian satu yurisdiksi memaknai istilah computer system berbeda dari yurisdiksi yang lain. Ini akan menjadikan hukum kemudian jadi nggak sama gitu ya. Atau komputer data yang dimaksud di negara A ternyata beda dengan komputer data yang dimaksud negara B. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Maka dari itu sebetulnya suatu perjanjian internasional ketika menyusun peristilahan itu adalah supaya masing-masing yurisdiksi, masing-masing state parties itu juga menggunakan definisi yang sama. Gitu ya. Jadi artinya hukumnya harus mengatur hal yang sama. Yang dimaksud dengan service provider itu apa, yang dimaksud dengan traffic data itu apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, chapter 1 dari Budapest Convention ini isinya adalah peristilahan. Nah, kalau kita lihat di chapter 2 baru isinya upaya apa sih yang harus dilakukan di tingkat nasional. Yang pertama itu masing-masing negara diminta untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan ini. Gitu ya. Ada 5 klaster perbuatan yang dalam Budapest Convention COE ini itu dikatakan harus dikriminalisasi. Ya, kenapa? Ya supaya tadi, ya supaya kemudian bisa ditegakkan hukumnya. Ya, kalau katakanlah misalnya di negara B tidak ada hukumnya, maka ya tadi contohnya kasus Onel de Guzman, nggak ada hukumnya. Ya, gimana sekarang cara menegakkannya kalau hukumnya nggak ada? Even di negara lain pun jadi tidak bisa ditegakkan karena kemudian orangnya tidak bisa diekstradisi. Buktinya juga tidak bisa diminta, gitu ya, dalam konteks mutual legal assistance. Ya. Nah, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Budapest Convention itu diklaster ke dalam 5 jenis kejahatan tadi saya sudah sebutkan. Pertama, offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Ini yang sering disebut sebagai the true cybercrime, gitu ya. Offenses against the CIA itu ya, confidentiality, integrity, and availability of computer data system. Ini yang dikatakan bahwa true cybercrime. Kenapa? Karena ini yang tadi disebut sebagai cyber dependent crimes. Ya, kejahatannya nggak akan mungkin terjadi tanpa adanya ICT, tanpa adanya pemanfaatan ICT. Ya, contohnya illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices. Ya, illegal access itu apa sih? Hacking misalnya, gitu ya, situs pemerintah dihack, ya, atau situs manapun dihack. Illegal interception itu kasusnya yang man in the middle attack, itu yang apa namanya intercept itu, jadi kalau ada traffic data kemudian dicegat di tengah gitu ya, secara teknik lah kurang lebih seperti itu, dicegat di tengah sehingga orang yang di tengah ini kemudian merepresentasikan orang yang di sini dan yang di sini gitu ya, padahal sebetulnya itu tidak seperti itu. Jadi tapi ada intercept di situ gitu ya. Kemudian data interference misalnya mengambil, mengubah, menghapus data ya, itu apa namanya ketika yang malware misalnya gitu ya, sudah kemudian masuk, kemudian datanya kemudian dihapus gitu ya, atau misalnya diambil gitu ya, datanya diambil. Kalau sistem interference DOS atau DDoS attack gitu ya, misalnya itu yang sistemnya yang diserang gitu ya, jadi bukan datanya yang diambil tapi sistemnya yang diserang gitu ya, misalnya provider yang kemudian dapat serangan DOS ya, denial of service attack atau DDoS, rame-rame diserang sehingga kemudian dengan apa namanya bandwidth terbatas itu dan kemudian dengan kemampuan untuk memproses data yang pasti juga sehebat-hebatnya juga terbatas, kalau diserbu rame-rame kan kemudian akan jadi slow down atau mati, atau itu yang terjadi, itu sistem interference. Atau misuse of devices. Misuse of devices itu penyalahgunaan devices itu maksudnya gini, orang yang misalnya membuat atau menjual malware gitu ya, untuk melakukan kejahatan, itu juga termasuk satu perbuatan yang menurut Budapest Convention ini masuk ke dalam kualifikasi offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and computer system ya. Kemudian berikutnya computer related offenses. Ini adalah kejahatan yang terkait dengan komputer atau pemanfaatan ICT ya, misalnya apakah itu pemalsuan, apakah itu penipuan gitu ya, itu contohnya. Kemudian kalau content related offenses dalam Budapest Convention itu hanya merujuk pada child pornography gitu ya. Jadi kalau di Indonesia hukum kita mengatur perbuatan yang dilarang itu adalah pornografi.
menyebarluaskan, membuat, menyimpan konten pornografi secara umum, gitu ya. Tapi dalam Budapest Convention dan di banyak negara dunia yang dilarang itu hanya child pornography. Yang dimaksud child pornography itu adalah pornografi yang kontennya adalah anak atau melibatkan anak di situ, atau orang yang diduga sebagai anak, yang tampak seperti anak dan sebagainya. Tapi intinya yang dimaksud dengan content related offenses di Budapest Convention itu merujuk pada child pornography, ya. Nah, kemudian yang offenses related to infringement of copyright and related rights kemarin sudah dibahas ya, Pak Amir, Bu Helita, Bu Miranda juga bahas. Nah, kemudian juga di section 1 itu dibahas tentang liability and sanction, gitu ya. Jadi konvensi ini kemudian meminta negara-negara pihak untuk meminta pertanggungjawaban bukan saja kepada individu, tapi memungkinkan juga legal person atau korporasi itu juga harus dapat diminta pertanggungjawaban, gitu ya, dan sanksinya itu bisa finansial, ya. Kemudian masih di chapter 2 section yang keduanya tentang hukum acara, tadi saya katakan bahwa ini urusannya sama data preservance, gitu. Jadi gimana caranya supaya hukum acaranya itu juga kemudian jadi kompatibel, gitu ya. Gimana caranya supaya masing-masing negara punya hukum acara yang memungkinkan penegakan hukum, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian pengumpulan alat bukti atau pemanfaatan digital evidence tidak dimungkinkan misalnya dalam hukum acara. Nah, itu kan akan membuat hukum jadi tidak bisa ditegakkan. Gitu ya. Kalau negara belum mengatur tentang digital evidence, gimana bisa digital evidence dijadikan alat bukti yang diterima pengadilan? Dan itu kemudian akan menjadi menghambat atau menggagalkan tujuan dari dibuatnya cyber law ini, gitu ya, karena kemudian penegakannya jadi susah karena bukti-bukti digitalnya justru yang tidak diakui, gitu ya, atau barangkali bukan masalah pengakuannya, tapi bagaimana kemudian dia bisa diamankan dan kemudian nantinya digunakan sebagai alat bukti. Nah, yang berikutnya tentang yurisdiksi, ya. Nah, kalau dalam Budapest Convention itu dibahas tentang prescriptive jurisdiction, gitu ya, artinya legislative jurisdiction dan adjudicative jurisdiction, gitu ya, enforcement jurisdiction. In general, dalam Budapest Convention dikatakan bahwa masing-masing negara pihak, state parties, itu harapannya setidaknya mengatur yurisdiksi dari hukum nasionalnya itu berdasarkan prinsip teritorialitas, ya, tapi juga kemudian ditambahkan dengan prinsip nasionalitas, ya, sebagai pembanding. Tapi saya nggak akan bahas sekarang, tapi minggu depan akan dibahas oleh Pak Sigit. Kita bisa lihat nanti dicek, gitu ya, dalam undang-undang ITE kita sebetulnya yurisdiksi apa sih yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Kalau tapi ngomong-ngomong, Indonesia bukan state party dari Budapest Convention, ya. Ini saya bicara dalam konteks meskipun kita bukan state party, tapi kita mengadopsi sejumlah norma yang kurang lebih sama, gitu ya, ke dalam hukum nasional. Yang tujuannya adalah supaya ya kita juga bisa kerjasama, gitu ya, karena kita tahu bahwa Indonesia itu banyak sekali kasus cybercrime, itu ya, baik korban maupun pelakunya, gitu. Banyak sekali pelaku cybercrime juga dari Indonesia, dan banyak sekali juga pelaku cybercrime dari negara-negara dunia ketiga lainnya, gitu ya, yang mungkin dianggap oleh pelaku itu sebagai safe haven bisa jadi, tapi mungkin juga tidak. Tapi intinya sebetulnya Indonesia juga punya kepentingan, gitu ya, meskipun kita tidak ratifikasi, tapi kita beberapa kali dalam beberapa conference itu sebagai observer, gitu ya, kita punya kepentingan untuk membuat hukum yang kurang lebih kompatibel juga dengan negara lain. Ya. Nah, ini salah satu contoh aja bahwa Budapest Convention sebetulnya meminta negara-negara pihak untuk mengatur yurisdiksinya itu yurisdiksi teritorial dan nasional, gitu. Jadi yang dilakukan di wilayah negaranya atau oleh warga negaranya, entah dimanapun dia berada, gitu ya. Itu yang diminta oleh Budapest Convention, ya. Itu kemudian nah, chapter 3 bicara tentang kerjasama internasional. Tentang kerjasama internasional ini juga nanti silahkan dibaca, gitu ya, dalam ketentuan tentang kerjasama internasional. Tapi ingin saya jelaskan bahwa kerjasama internasional itu merupakan tujuan utama kalau saya lihat dari Budapest Convention ini, gitu ya, karena rasional dari pembentukan konvensi ini adalah gimana caranya supaya kemudian bisa melakukan kerjasama dalam penegakan hukum, gitu ya. Maka kita bisa lihat
nanti di Budapest Convention gitu ya, dikatakan bahwa setiap state party itu harus bekerja sama dengan negara lainnya, gitu ya, untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan investigasi, untuk kepentingan pencegahan, untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan sebagainya, gitu ya. Bahkan untuk kepentingan pencegahan termasuk penegakan hukum, dalam konvensi ini diatur tentang kerjasama antar negara yang basisnya 24/7. Jadi artinya negara itu harus punya point of contact, gitu ya, point of contact untuk masing-masing negara yang tersedia, yang basisnya adalah 24 hour dalam seminggu 7 hari, gitu. Jadi artinya yang bisa, karena kan kita tahu waktu beda ya, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Eropa, dengan Amerika antar benua. Nah, tapi ini masing-masing negara ini oleh Budapest Convention diminta untuk menunjuk point of contact. Yang intinya, karena kejahatan cyber ini kita tahu salah satu karakteristiknya kan cepat, gitu ya. Begitu cepat, bisa jadi kalau nggak cepat di preserve, alat buktinya udah hilang, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan kenapa kemudian urge dari Budapest Convention ini adalah mendorong kerjasama. Dan kerjasama yang seperti apa sih? Bukan cuma sekedar kerjasama ada hukumnya, tapi yang memang bisa dilakukan, yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tahu bahwa natur dari cybercrime ini cepat gitu dan luas, artinya harus ada satu point of contact yang kemudian bisa dikontak 24/7 itu, gitu ya. Jadi pokoknya 24 jam bisa dikontak. Dalam 7 hari itu semua ada. Jadi artinya untuk kepentingan ini masing-masing negara juga diminta untuk saling membantu, gitu ya, untuk masalah technical advice-nya, kemudian untuk masalah preservation of data-nya, untuk pengumpulan bukti dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita bisa perhatikan, gitu ya, kalau kita baca Budapest Convention itu secara umum. Ya, saya kira sebetulnya barangkali itu sebagai pengantar diskusi ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Sania ya yang akan memoderasi diskusi. Terima kasih Sania. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Widati atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, masih diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, _NPM_pertanyaan. Namun dikarenakan ternyata sudah terdapat beberapa pertanyaan juga dari teman-teman mahasiswa, di sini ada pertanyaan pertama dari Muzaffar M dengan NPM 19082. Dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Dr. Widati. Terima kasih. Baik, mungkin dikarenakan dari Saudara Muzaffar belum merespon, mungkin saya akan membacakan pertanyaannya saja, Ibu. Baik, di sini dikatakan. Oh iya, silakan Muzaffar. Iya, selamat pagi, Ibu dan Bapak. Izin bertanya mengenai streamer slot judi online yang sedang banyak terjadi di platform Facebook maupun YouTube. Yang saya tanyakan yaitu apakah itu termasuk dalam kejahatan cybercrime, terus bagaimana dari pihak Kepolisian Cyber Indonesia untuk mengusut hal tersebut, Bu, karena yang saya lihat sudah setahun lebih banyak sekali promosi judi online seperti mempromosikan situs ataupun juga proses hal-hal yang lainnya. Saya pun di bulan Februari sempat mendapatkan tawaran dari salah satu situs untuk melakukan live streaming tersebut dengan waktu 30 hari dan dibayar sekitar 10-15 juta dengan seharinya itu live streaming sekitar 2 jam saja. Tentu hal tersebut menurut saya merupakan hal yang menggiurkan, tapi di sisi lain juga saya tahu itu hal yang salah dan saya tidak jadi mengambil hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dari hukum di Indonesia untuk menyikapi hal tersebut, Bu? Apakah itu hal-hal yang wajar saja? Karena kalau misalkan dilihat banyak
situs-situs tersebut yang ternyata perusahaannya itu bukan perusahaan Indonesia, seperti dari Cina ataupun dari Korea dan juga dari negara-negara lain gitu yang tentang kasino itu tidak dipermasalahkan di negaranya. Tapi kan mereka mempromosikan untuk di Indonesia sendiri. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Siapa itu namanya? Muzaffar ya. Ini memang yang lagi ramai juga sekarang yang apa namanya binary option ya. Binary option juga dalam beberapa diskusi kemudian dicoba dibedah gitu ya. Sebetulnya ini apa sih gitu ya? Binary option tadi juga Muzaffar katakan udah banyak sih sebetulnya tawaran-tawaran untuk flexing gitu ya. Jadi artinya kita kayak Indra Kents-nya lah gitu ya, atau kayak Doni Salmanannya gitu ya, untuk kemudian kita memamerkan apa namanya kesuksesan kita gitu ya, sehingga kemudian orang jadi mau ikutan gitu ya, yang sebetulnya itu adalah game gitu ya. Kalau dari hasil apa namanya diskusi kami waktu itu mengenai binary option ini, meskipun kalau kita lihat dalam kasus ini kemudian berkembang ada pasal yang digunakan, entah itu pasal hoax lah, kemudian juga money laundering dan sebagainya. Tapi in essence sebetulnya kita bisa lihat natur dari apa yang dilakukan itu adalah judi online gitu ya sebetulnya gitu ya. Jadi kedoknya itu bisa macam-macam ya, antara lain si binary option gitu ya. Pada binary option juga orang diarahkan untuk berpikir bahwa ini trading gitu ya, padahal kan sebetulnya enggak, ini tuh cuman judi aja gitu, cuman kita disuruh nebak ini naik atau turun gitu. Itu kan nggak ada tradingnya gitu ya. Bahwa data atau basisnya itu baseline-nya itu adalah trading, tapi sebetulnya yang dilakukan oleh orang yang apa namanya mengikuti binary option itu hanya berjudi gitu ya. Kalau misalnya dikatakan bisa dianalisis gitu ya, maka orang-orang yang direkrut tadi yang jadi afiliatornya gitu ya, afiliatornya itu bertindak seolah-olah menjelaskan bahwa ini trading loh dan harus bisa dianalisis, meskipun dalam hitungan detik, yang kemudian dilihat dari analisis kajian finansial itu sangat tidak mungkin gitu ya bisa menganalisis tren sebuah trading hanya dalam hitungan bahkan 1 jam juga katanya mustahil sebetulnya gitu ya, kalau kita nggak tahu betul persis potret tradingnya seperti apa gitu ya. Nah tapi anyway, yang seperti ini tuh betul tadi Muzaffar katakan itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali, dan tadi juga disebutkan oleh Muzaffar itu banyak sekali di negara-negara di Indonesia gitu ya, di Indonesia banyak sekali, dan bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara dunia ketiga. Nah saya kira itu sebetulnya juga salah satu apa ya, kalau dalam kriminologi itu dikatakan orang ketika melakukan kejahatan juga kan survei dulu gitu ya, lihat dulu audiensnya siapa sih, targetnya tuh siapa sih, siapa yang kira-kira bisa jadi target gitu ya. Maka itu kenapa korban dari binary option ini banyaknya atau binary option ini adanya di negara-negara dunia ketiga gitu ya. Jadi masih di negara-negara yang memang kepengen bisa dapat keuntungan dengan cara instan gitu ya, dan mudah diiming-imingi gitu. Tadi juga betul dikatakan bahwa basisnya bukan di Indonesia, gitu, tapi bisa jadi di negara-negara yang memang tidak mengatur tentang atau melarang perbuatan tadi. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya di Indonesia judi online dibolehkan atau tidak? Gitu. Nah, kalau dalam Undang-Undang ITE itu jelas ada aturannya, gitu, dilarang, gitu ya. Barang siapa membuat dapat diaksesnya konten perjudian, gitu. Itu diatur dalam Undang-Undang. Mestinya ini sebetulnya nanti akan dibahas oleh Pak Sigit. Tapi anyway kita bisa lihat bahwa sebetulnya dalam hukum Indonesia itu diatur gitu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian apakah orang yang bisa dikenai dijerat dengan pasal judi online atau tidak? Betul tidak terbukti bahwa para afiliator ini menyebarluaskan konten yang bermuatan perjudian gitu ya. Kalau kemudian bahkan penegak hukumnya juga dibuat percaya bahwa ini trading gitu loh, sehingga kemudian yang kena jadi adalah berita bohong gitu ya. Jadi seolah dia bohong bahwa dia memperoleh harta sekian dan sebagainya gitu ya, atau informasi-informasi palsu, padahal sebetulnya sifat dari perbuatannya sendiri itu adalah judi online. Ya kalau pertanyaannya apakah judi online dilarang? Di Indonesia dilarang, ya Indonesia. Tapi banyak negara lain yang tidak melarang judi online. Gitu. Jadi judi ini sebetulnya salah satu contoh perbuatan yang tidak bisa dikatakan sebagai
malah inse gitu ya, tapi lebih ke malah prohibita. Jadi artinya lain sama pembunuhan ya. Kalau pembunuhan kita bicara yurisdiksi manapun itu adalah perbuatan tercela gitu ya. Tapi kalau judi, banyak yang mengklaim bahwa judi itu bukan kejahatan gitu ya. Judi itu bukan kejahatan. Kalau kejahatan kan ada korbannya. Pada judi siapa sih korbannya? Orang yang kalah judi gitu ya misalnya gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa dalam situs-situs itu juga kemudian ada disclaimer gitu ya, bahwa ya hal-hal yang bisa kemudian disclaimer yang mengatakan bahwa ini sebenarnya permainan. Nah, kembali lagi, Indonesia dalam hukum positif, hukum nasional sudah artinya kebijakan kriminal kita mengkriminalisasi judi. Gitu ya. Judi itu dia dalam hukum Indonesia itu perbuatan yang dilarang, gitu ya, perbuatan yang melawan hukum. Alasannya apa? Ya kita harus lihat sejarahnya, gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa di negara lain, di yurisdiksi lain, judi itu tidak dikriminalisasi. Gitu ya. Judi itu dianggap sebagai penyakit sosial. Jadi artinya reaksinya juga bukan pidana, tapi lebih ke pencegahan, lebih ke edukasi dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita bicara tadi kembali ke Budapest Convention, yang dimaksud sebagai content related offenses itu makanya yang muncul hanya child pornography, gitu ya, bukan konten perjudian. Ya, bukan konten pornografi yang seluas-luasnya gitu ya. Karena memang ini adalah delicate issue yang artinya masing-masing negara bisa berbeda gitu ya, normanya mengaturnya secara berbeda gitu ya. Kalau misalnya penipuan sih udah jelas, penipuan di mana-mana juga itu malah inse gitu ya, malah perbuatan yang jahat dengan sendirinya gitu ya. Nah, tapi ketika judi, kita bicara judi, meskipun prinsipnya kalau judi itu di mana-mana bandar pasti menang gitu ya. Bahkan mungkin bandar kalah gitu. Tapi intinya sebetulnya itu permainan gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana masing-masing yurisdiksi menyikapi judi ini itu jadi berbeda. Dan karena itu kenapa juga dalam level internasional ini tidak jadi isu yang dianggap maksudnya cukup penting gitu ya. Karena dianggap orang ketika ikut judi sudah dengan kesadaran bahwa dia bisa kalah atau bisa menang gitu ya. Tapi hukum Indonesia kalau pertanyaannya apakah bisa dijerat, nggak sih bisa. Cuman masalahnya tadi susahnya siapa yang mau ditangkapnya nih gitu ya. Pertanyaannya apakah si afiliatornya gitu ya, yang sebetulnya bisa aja kena pasal karena dia menyebarluaskan konten dia sendiri, bukan bandar. Tapi dia diuntungkan dari proses itu, itu urusan yang berbeda gitu. Tapi barangkali sebetulnya bisa kena dengan pasal mengenai itu tadi, yang dia yang ikut menyebarkan konten yang bermuatan perjudian gitu ya. Tapi di sisi lain juga kemudian muncul apakah dia juga berbohong gitu ya, para afiliator ini, dengan berusaha meyakinkan para pemain ini bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda gitu. Jadi bukan simply itu. Mungkin itu jawaban saya, Muzaffar. Jawab nggak? Atau ada hal lain yang belum terjawab? Silakan. Ada Bu sedikit. Jadi untuk yang situs judi yang kayak gitu, kemarin saya keluarkannya itu, saya melakukan live streaming. Jadi saya bermain game sambil ditonton oleh mereka-mereka. Jadi tidak sedang melakukan flexing gitu. Jadi secara langsungnya seperti bermain game kayak domino kayak gitu. Nah, terus akun tersebut itu sudah diatur oleh admin bandarnya, yang dimana misalkan saya diberikan saldo sekitar 100 juta. Itu bisa ditarik, namun adminnya akan mengaba-ngaba seperti melalui chat atau apapun dengan mengisyaratkan seperti kamu masukin segini, nanti kamu bakal dapat untung, terus suruh penonton buat ngelakuin deposit atau pengisian saldo di situs mereka seperti kayak gitu, Bu. Jadi tidak dengan melakukan flexing. Jadi kan secara langsung, dan menurut saya itu ada unsur penipuan juga, berarti bisa untuk dijerat pidana ya, Bu. Ya, betul. Ya, jadi itu bukan dari flexingnya ya, tapi justru dan bukan hanya sekedar menyebarkan situs ya, tapi membuat dapat diaksesnya gitu ya. Tapi itu sih kemudian juga bagian dari proses perjudiannya juga gitu ya. Dan tadi juga betul Muzaffar katakan di situ juga ada deceitful juga ya, ada perbuatan yang sifatnya deceitful, artinya menipu gitu kan ya, menipu para pemain lainnya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Muzaffar pertanyaannya ya. Silakan Sania, barangkali ada lagi yang masih mau ditanyakan. Baik, terima kasih Bu Dati atas jawabannya, dan terima kasih Zafar atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Aisyah Carolina dengan NPM 1900110. Mungkin untuk Aisyah Carolina dapat mengaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga Bu atas pemaparan materinya. Mungkin sebenarnya pertanyaan saya simpel sih Bu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jangkauan suatu peristiwa itu kan dapat dikatakan sebagai cybercrime. Itu kan sangat luas gitu, bahkan e-court aja itu bisa memunculkan terjadinya cybercrime. Dan saya sendiri aja juga pernah menjadi korban cybercrime pada tahun 2013 lalu. Tapi sampai sekarang itu belum di-clearkan gitu Bu, tapi udah diselesaikan tapi belum diketahui gitu siapa pelakunya gitu. Lantas bagaimana Ibu supaya semua kasus cybercrime itu bisa ditanganin gitu sampai selesai? Mungkin simpel aja Bu, terima kasih. Ya, makasih Aisyah. Simpel tuh pertanyaannya ya, ngejawabnya nggak simpel. Sebetulnya gini, pada dasarnya sama dengan kejahatan lain gitu ya. Aturan hukumnya sih udah ada gitu ya, tapi kejahatannya terus ada. Dan penegakan hukumnya juga jadi terseok-seok gitu ya, ngejarnya. Belum lagi kalau kita bicara cybercrime dalam konteks natur dari cybercrime itu adalah kejahatan teknologi informasi komunikasi yang sifatnya kita tahu sangat dinamis dan sangat cepat majunya gitu ya. Artinya ini kan terus berkembang gitu ya. Jadi kejar-kejaran. Perkembangan teknologi komunikasi informasinya itu dibarengi juga dengan kejahatan karena kemudian terus menimbulkan peluang gitu kan ya. Nah, sehingga penegak hukum ini jadi sangat terseok-seok berat gitu. Ya, sebetulnya angka cybercrime itu sangat tinggi dan potensial untuk menjadi semakin tinggi gitu ya karena penggunanya semakin banyak. Maka dari itulah kenapa sebetulnya tadi saya katakan hukum jadi sangat penting meskipun hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu ya, yang kita perlu sadari hukum itu cuma salah satu aspek aja nih untuk membantu supaya kemudian barangkali orang jadi takut gitu ya, kalau ditakut-takutin bahwa ini ada loh pasalnya orang yang menyebarluaskan konten pornografi kena ancamannya sekian gitu ya, atau orang yang menyebarluaskan berita bohong yang menimbulkan kerugian pada konsumen diancam dengan penjaranya sekian tahun, dendanya sekian tahun, atau menyebarkan atau menghasut orang lain dan seterusnya. Tapi intinya hukum itu kan kita tahu, terutama hukum pidana punya fungsi prevensi umum di samping prevensi khusus ya. Prevensi umum artinya bahasa gampangnya sih nakut-nakutin orang gitu ya, supaya orang jadi takut untuk melakukan kejahatan karena tahu negara itu mengancam perbuatan ini dengan sanksi yang tajam. Pidana itu kan sanksi yang tajam, saksinya saksi badan, di hukum pidana penjara atau sanksi denda. Nah, tapi perkara penegakan hukum itu urusan yang berbeda lagi gitu ya. Jadi artinya ketika kita bicara tentang penegakan hukum itu juga aspeknya dimensinya juga jadi banyak. Bisa jadi hukumnya itu sendiri, bisa jadi juga kemampuan aparat penegak hukumnya. Gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya Aisyah, sebenarnya korban bisa jadi tidak terlindungi gitu ya lewat penegakan hukum. Ya, sebagai contoh dalam beberapa kasus orang yang kemudian data pribadinya terungkap gitu ya, atau bahkan revenge porn misalnya gitu ya, atau barangkali sebenarnya bukan revenge porn tapi dia ya semacam revenge porn tapi data pribadi yang sifatnya mengandung konten pornografi kemudian tersebar luas. Itu kan kasusnya banyak sekali gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan ya kalaupun misalnya pelakunya kemudian dihukum, tapi orangnya itu kan sebetulnya sudah dirugikan dan tidak bisa terpulihkan oleh hukum. Gitu ya. Kalau katakanlah data pribadi seseorang itu kemudian dicuri oleh orang lain dan disebarluaskan, padahal data pribadinya itu sesuatu yang sangat private, yang pada saat yang bersamaan ternyata dikatakan memuat konten pornografi, itu kan merugikan luar biasa bagi si korban. Penegakan hukum bisa jadi berjalan, bisa jadi orangnya kemudian dihukum. Tapi korbannya kemudian tidak terpulihkan, gitu ya. Korbannya sudah kadung, datanya sudah tersebar kemana-mana. Gimana nih cara menariknya lagi kan nggak akan mungkin. Gitu ya. Kita tahu ada yang istilahnya rights to be forgotten gitu ya, tapi tidak bekerja seindah itu juga gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang sudah kadung tersebar luas gitu ya, gimana cara nariknya gitu. Dalam hal itulah kita bisa lihat gitu ya, jangankan penegakan hukum yang tidak jalan, kalau penegakan hukumnya jalan pun gitu ya, seringkali korbannya juga nggak dapat apa-apa dari penegakan hukum. Ya maksudnya nggak dapat apa-apa tuh gini, mungkin pelakunya dihukum setimpal barangkali ya, dapat hukuman yang berat, tapi korbannya kemudian tidak terlindungi. Gitu ya. Nah kembali ke pertanyaan Aisyah, gimana nih caranya supaya penegakan hukum berjalan? Gitu ya, penegakan hukum berjalan. Nah,
Ini pelik sekali gitu ya. Penegakan hukum itu bisa jadi tidak berjalan, bisa jadi karena alat buktinya tidak memadai, misalnya gitu ya. Alat buktinya tidak memadai, dalam artian tidak memadai itu nggak bisa dapatnya gitu lah. Penegak hukumnya nggak bisa dapat alat bukti yang bisa cukup kuat gitu ya. Jadi berdasarkan informasi saja, berdasarkan pengakuan, berdasarkan bukti cetak saja, tapi tidak ada alat bukti yang cukup memadai. Ya, atau misalnya tidak bisa dijangkau alat buktinya, ya pelakunya tidak, atau kembali lagi ke materi yang tadi, digital evidence itu tidak bisa di preserve, tidak bisa diamankan, ya tidak bisa, sehingga kemudian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, gitu ya. Tapi ada juga faktor lain, gitu ya, misalnya pemahaman aparat penegak hukumnya sendiri, gitu ya. Nah, kembali lagi dalam kasus revenge porn, gitu ya, misalnya. Ini contoh yang kenapa saya angkat, karena ini menarik gitu ya, karena ada dua dimensi. Satu dimensi sebetulnya pelanggaran hak pribadi yang sangat merugikan korban, tapi di sisi yang berbeda ternyata si korban itu malah kena tuduhan menyebarluaskan konten pornografi atau bahkan menyimpan konten pornografi gitu ya. Itu jadi korban malah kemudian jadi tersangka gitu ya. Jadi hukum malah jadi bumerang gitu ya ketika korban melakukan. Karena ada kasus yang seperti itu gitu yang kami tangani juga di BPH, beberapa kasus korban revenge porn yang kemudian melaporkan kasusnya ke kepolisian, kemudian malah terancam dengan pasal menyebarluaskan konten pornografi, atau at least setidaknya membuat konten pornografi, menciptakan dan menyimpan konten pornografi, itu sehingga kemudian bisa disebarluaskan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana hukum gitu ya ternyata bukan merupakan satu-satunya cara, atau bahkan bukan satu-satunya, tapi atau cara yang cukup ampuh gitu ya untuk menanggulangi cybercrime. Itu ya. Apalagi yang tadi dicontohkan oleh Aisyah, gitu ya, penegakannya sendiri juga nggak jalan. Yang jalan juga kadang-kadang kemudian tidak memberikan manfaat gitu ya, bagi korban. Nah, kenapa kemudian kalau kita amati dalam Budapest Convention ini, kemudian juga ada dorongan-dorongan untuk bukan hanya sekedar mengedepankan penegakan hukum pidana, tapi lebih ke upaya pencegahan, gitu ya. Makanya kenapa kemudian masing-masing negara harus membuat hukum yang memadai, yang kemudian juga meminta untuk unit-unit yang menyelenggarakan servis berbasis online ini melakukan pengamanan yang cukup baik. Jadi karena kita tahu bahwa cybercrime ini dimensinya sangat luas gitu ya, dan hukum itu memang bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya, dan bagaimana penegakan hukumnya supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu jawabannya kalau misalnya datanya informasinya tidak jelas, kasusnya seperti apa, maka jawabannya juga jadi jawaban yang sangat teoris gitu ya, teoritis. Penegak hukumnya harus aware gitu ya, kemudian korbannya juga harus aware dalam preserve evidence-nya, kemudian hukumnya juga harus memadai, kemudian juga budaya masyarakat, hukum masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak ada satu jawaban yang single answer gitu ya dari pertanyaan Aisyah tadi gitu ya, dimensinya sangat luas dan itu sangat mungkin terjadi. Penegakan hukum tidak jalan karena bisa jadi aparat penegak hukumnya kewalahan, sarana prasarananya tidak memungkinkan gitu ya, atau hukumnya sendiri atau bahkan alat buktinya sendiri yang tidak memadai supaya untuk perkara kemudian bisa dilanjutkan, dilimpahkan untuk diperiksa gitu. Jadi bisa macam-macam gitu alasannya. Nah, caranya gimana? Semua aspek tadi harus dimajukan gitu ya. Jadi artinya kenapa sekali lagi saya kembali lagi ke Budapest Convention ya, karena saya selalu berusaha mengkaitkan dengan tujuan perkuliahan hari ini gitu, supaya kita paham apa sih tujuan Budapest Convention. Dalam Budapest Convention itu didorong kerjasama, tadi saya katakan bukan hanya kerjasama penegakan hukum, tapi saling bantu dalam meningkatkan kualitas untuk kepentingan penegakan hukum. Gitu ya, maka dari itu ada inisiatif-inisiatif untuk kerjasama meningkatkan kualitas aparat penegak hukumnya. Ya, training-training itu dilakukan untuk kepentingan membantu penegak hukum untuk punya pengetahuan yang memadai agar penegakan hukum bisa berjalan. Termasuk juga bantuan-bantuan technical assistance gitu ya, itu juga diatur sebetulnya dalam Budapest Convention. Mungkin itu Aisyah yang bisa saya jawab. Terus terang saya nggak jawab pertanyaan yang simpel tadi itu, nggak ada jawaban yang mudah gitu ya, sama dengan bertanya kenapa
kita sudah mengatur tentang kejahatan, tapi kejahatan masih ada aja gitu ya, atau penegakan hukumnya nggak jalan gitu ya, kurang lebih sama seperti itu. Ya, mungkin itu Aisyah. Berarti kalau boleh saya simpulin Bu, lebih baik kita melihat pencegahannya aja ke depannya gitu ya, dibanding melihat kasus-kasus yang sudah terjadi gitu ya Bu. Ada beberapa hal yang benar gitu ya, yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa pencegahan itu sangat penting. Tapi penegakan hukum juga penting. Karena penegakan hukum itu punya fungsi ya, dari sisi tanggung jawab negara gitu ya, negara wajib menegakkan hukum gitu ya. Itu suatu bentuk komitmen dalam konteks negara hukum. Kalau negara sudah bikin aturan gitu ya, maka kewajiban negara adalah menegakkan aturan tadi. Itu kan kita bicara tentang teori kontrak sosial ya. Kalau dalam PIH gitu ya, kita sudah serahkan loh sebagian hak kita pada negara untuk diatur jadi hukum. Gitu ya, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, diaturlah jadi hukum. Negara in return harus kemudian mengaturnya menjadi hukum yang baik dan menegakkannya secara konsisten. Itu prinsip dalam konteks negara hukum. Gitu ya. Jadi sebagai orang hukum tentu saja kita tidak bisa bilang bahwa yang penting adalah pencegahan instead of penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks negara hukum itu merupakan kewajiban negara. Nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa, kita sebagai warga negara tentu saja berhak untuk menuntut penegakan hukum yang baik gitu ya, dengan cara apapun. Nah, tapi tentu saja sebagai individu yang berhadapan dengan fenomena kejahatan yang semakin dinamis, betul tadi yang dikatakan oleh Aisyah, sebagai individu kita mikirnya jangan cuma mau ngandelin penegakan hukum gitu loh. Kita harus berpikir mengamankan diri sendiri. Misalnya saya kena nih kebobolan kartu kredit. Udah nih sekali. Kemudian penegakan hukum nggak jalan, gitu ya. Kemudian saya rewelin terus, gitu ya. Polisinya ini kenapa nih nggak jalan, gitu segala macam. Masa sih nggak bisa ngusutnya, gitu ya. Padahal udah jelas kan sebenarnya bisa dilihat yang melakukan transaksi ini transaksinya online nih semua yang dilakukan, gitu ya. Tapi kemudian saya tidak melakukan pengamanan lagi, gitu ya. Saya masih melakukan transaksi online yang tidak aman, gitu ya. Dan kemudian saya rewelin lagi aparat penegak hukum karena kemudian pelakunya nggak berhasil dihukum gitu. Nah, itu kan juga tidak menjadi praktikal ya dari sisi individu gitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau dalam konteks negara hukum, maka negara memang betul punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk melakukan penegakan hukum. Tapi kita sebagai user gitu ya, sebagai user aktif dari ICT ini, kita betul harus melakukan pengamanan terhadap data pribadi kita sendiri, gitu ya. Entah itu yang berkaitan dengan finansial atau data pribadi lainnya yang bukan punya nilai finansial, tapi urusannya sama kepentingan pribadi. Begitu, Aisyah. Oke, dapat dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Widati atas jawabannya, dan terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari Gregory Joshua dengan NPM 190106. Mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang lain untuk kesempatan bertanya, mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu Widati di lain kesempatan ya Ibu ya. Oke, mungkin untuk Gregory Joshua dapat menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Sania. Terima kasih Bu Widati atas penjelasannya. Selamat pagi. Saya mungkin izin bertanya Ibu. Baru-baru ini saya membaca perkembangan terdapat beberapa kasus. Mungkin satu yang saya ketahui, salah satu kasus penipuan NFT di Metaverse di Amerika Serikat. Yang kerugian itu sampai dengan $1 million kalau saya tidak salah. Nah, jadi di sini kita dapat melihat keberadaan Metaverse sebagai satu medium transaksi dan tempat melaksanakan transaksi bisnis juga di situ. Nah, kalau misalnya kita melihat kembali pada serangan-serangan cyber attack atau cybercrime yang cukup lama, misalnya kayak seperti tadi kasus pengiriman surat cinta yang di Filipina, atau misalnya Tallinn case di Estonia pada tahun 2007, itu kan damage-nya itu yang dilakukan oleh hacker itu langsung pada teritori suatu negara ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat pada Metaverse ini, damage yang diterima oleh dari korban itu disela dulu dengan keberadaan Metaverse. Nah,
Jadi sehingga damage itu baru di metaverse, baru yang merasakan itu di reality seperti itu. Tetapi damage dan juga secara teknis itu ada di metaverse. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana ya Bu, mungkin instrumen seperti Budapest Convention atau misalnya instrumen-instrumen lain dari sudut pandang Ibu juga sebagai seorang pakar hukum pidana untuk bisa menerapkan jurisdiksi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di metaverse ini, Bu. Bagaimana negara itu memiliki state responsibility untuk melaksanakan hal tersebut dan koordinasinya seperti apa mungkin untuk penegakan seperti itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Gregory. Jadi mengenai metaverse ya. Jadi tadi saya katakan bahwa dalam Budapest Convention dijelaskan dalam chapter kedua gitu ya, tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh state party. Pertama adalah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu, kemudian yang kedua adalah membuat hukum acara yang memungkinkan dilakukannya penegakan hukum, dan yang ketiga mengatur masalah jurisdiksi. Gitu ya, tadi yang ditanyakan oleh Gregory itu urusannya sama jurisdiksi gitu ya. Metaverse itu masuk jurisdiksi mana sih, kan kurang lebih seperti itu gitu ya. Metaverse itu ada di mana sebetulnya. Nah, sebetulnya ini kalau kita bicara tentang jurisdiksi dalam cybercrime, ini Bu Sinta nih biasanya yang ngajar gitu ya. Jadi memang ada teori-teori yang mencoba menalar, dan kemudian Bu Rika juga ada di sini, ada Bu Rika. Mungkin nanti Bu Rika bisa bantu menjelaskan gitu ya. Jadi sebetulnya ketika aktivitas dilakukan di dunia maya ini, sebetulnya kita bisa di mana kalau kita katakan bahwa prinsipnya teritorialitas gitu ya. Kalau pakai prinsip teritorialitas kan di mana kejahatan dilakukan gitu ya. Kalau secara fisik misalnya orangnya ada di Indonesia, pelakunya seolah-olah teritorinya Indonesia. Tapi pada konteks cybercrime tentu saja doktrin tentang teritorialitas ini jadi dikembangkan gitu. Nah, itu ada macam-macam gitu ya. Ajaran-ajarannya itu Bu Rika dan Bu Sinta yang bisa menjelaskannya secara komprehensif gitu ya. Hanya memang ada dan itu lebih banyak berkembang di Amerika sebetulnya teori-teori tentang jurisdiksi. Kenapa? Karena mereka kan states ya. Jadi apakah state ini punya jurisdiksi tidak atas kejahatan yang dilakukan di dunia maya, pelakunya ada di state yang berbeda. Jadi buat negara-negara yang berbeda, punya negara bagian, pasti kasus-kasus jurisdiksinya tuh ramai banget gitu, banyak gitu ya, teori-teori yang bisa dijadikan contohnya gitu ya. Nah, long arm jurisdiction itu dalam cybercrime gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan teritori menjadi tidak terbatas hanya pada secara fisik dilakukannya di mana. Tapi kembali ke teori tentang kalaupun pakai teori klasik gitu ya, hukum pidana, yang dimaksud dengan teritori itu apa sih? Di mana perbuatan dilakukan, atau pakai teori akibat, di mana akibat terjadi, atau pakai teori alat, di mana alat dioperasionalkan. Nah, itu adalah teori-teori yang bisa digunakan untuk mengklaim jurisdiksi. Gitu ya. Jadi sebetulnya teori-teori jurisdiksi ini penting sebagai basis dari kewenangan pengadilan mana sebetulnya, atau penegak hukum mana sih yang boleh melakukan penegakan hukum. Jadi katakan lagi nih, apakah negara ini punya nggak kewenangan untuk melakukan penyidikan, mengumpulkan alat bukti? Kalau kemudian pelakunya melakukan kejahatan bukan di negara A, gitu ya. Nah, dengan menggunakan atau di negara bagian A, dengan menggunakan doktrin akibat, gitu ya, maka kemudian ketika akibat itu terjadi di negara A, maka negara A, penegak hukum negara A punya jurisdiksi. Nah, pada metaverse juga sama gitu ya. Sebetulnya metaverse itu di mana sih, gitu ya? Metaverse itu di mana? Nah, tapi orang yang operate-nya ada di mana? Gitu ya, orang yang operate-nya ada di mana? Karena seperti tadi dilakukan ada dua layer ya. Pertama kan dilakukan dulu di metaverse, tapi kemudian ketika sudah terjadi transaksi dan kemudian terjadi pencairan gitu ya terhadap Bitcoin dan sebagainya, itu kan real gitu ya. Itu sesuatu jadi tangible lagi, dari yang asalnya intangible kemudian menjadi real lagi, dari yang asalnya maya kemudian ditarik. Nah, untuk menjawab permasalahan itu tentu kemudian conflict of jurisdiction itu diselesaikan dengan teori-teori jurisdiksi yang tadi gitu. Jadi saya tentu saja nggak bisa menjawab karena ini kasusnya tadi yang disampaikan Gregory yang di Amerika ya, kalau nggak salah kasus apa sih yang NFT yang mana ya, yang patent bullion itu? Iya betul Bu. Oke. Ya. Nah,
money laundering gitu ya. Nah itu kan tentu saja saya nggak bisa jawab secara pasti gitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa conflict of jurisdiction itu diselesaikan dengan menggunakan teori-teori tentang yurisdiksi gitu ya. Nah bagaimana sekarang kemudian bisa penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik ya, tentu saja yang bisa dilakukan adalah tadi pertama kan harus tahu dulu gitu ya sebetulnya karakter dari perbuatannya itu, ini perbuatannya perbuatan apa sih gitu ya, perbuatannya perbuatan apa, apakah di situ ada penipuan gitu ya, sehingga kemudian pasal mana yang bisa dipakai, sehingga untuk penipuan bukti apa sih dibutuhkan gitu ya, kalau misalnya money laundering butuh apa sih yang bukti apa sih yang dibutuhkan di situ gitu ya, dan hukumnya ada atau tidak gitu ya. Dan kemudian tadi yang pertama, ada nggak kewenangannya. Nah, kalau tidak ada kewenangannya sebetulnya dunia ini juga tidak menghendaki bahwa untuk kejahatan-kejahatan transnasional gitu ya, sebetulnya seringkali tidak ada ambisi dari satu negara untuk menegakkan hukum tanpa kemudian memandang kepentingan negara lain gitu ya. Tapi sebetulnya gagasannya adalah jangan sampai kemudian tidak ada yang menegakkan hukum gitu ya. Jadi artinya kalau ada negara lain yang mau menegakkan hukum, sepanjang itu bisa diharapkan memberikan keadilan, nggak jadi masalah sebetulnya gitu. Itu kan sebetulnya urusannya sama yang kalau dalam hukum pidana internasional kita bicara audidere adjudicare gitu ya. Kalau kamu nggak mau mengadili ya serahkan ke negara lain, tapi bantu negara lain ekstradisikan pelakunya dan sebagainya gitu. Jadi maka dari itu kenapa dalam konteks materi hari ini kerja sama internasional itu memang sangat dibutuhkan gitu ya, dan tujuannya tuh harus sama. Kenapa konvensi internasional ini mendorong sebanyak mungkin negara untuk meratifikasi supaya bisa sama-sama kerjasama dan punya tujuannya sama gitu. Tujuannya supaya menciptakan dunia cyber ini jadi aman. Jangan sampai kemudian cybercrime itu menjadi penghambat pemanfaatan teknologi informasi. Jangan sampai cybercrime ini jadi penghambat perkembangan teknologi informasi gitu ya. Nah, metaverse ini juga dibahas di dalam awal pertemuan gitu ya. Kalau Pak Ahmad kemarin bilang ya kita lihat aja gitu ya, apakah ini bubble atau apa. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang real yang kita bisa lihat. Ini ancaman gitu ya, sebetulnya ancaman yang luar biasa karena metaverse ini begitu menggoda gitu ya, begitu menggoda tapi juga begitu rentan gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat bahwa apapun action yang dilakukan di metaverse untuk pelaku bisa kemudian memperoleh keuntungan manfaat, itu pasti harus kemudian pindah ke level berikutnya gitu ya. Jadi kembali lagi ke yang tangible-nya. Nah, disitulah barangkali kemudian penegakan hukum di level itulah penegakan hukum baru bisa berjalan gitu. Karena kan kita nggak bicara tentang penegakan hukum di metaverse gitu ya. Jadi harus ada dulu kemudian evidence dan sebagainya. Sorry sampai mana tadi? Oke, balik lagi ke jadi kembali kita bisa lihat bahwa harus ada dulu perbuatan real atau dampak real atau bukti real ya bahwa telah terjadi kejahatan sehingga kemudian evidence itu bisa ditarik. Mungkin itu sih jawaban saya Gregory, karena saya juga sebenarnya bukan pakar di bidang metaverse karena keterbatasan pengetahuan saya juga. Barangkali ada Bu Rika atau siapa yang mau membantu menjelaskan tentang yurisdiksi, atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Gimana Gregory, ada lagi yang masih mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah sangat menjelaskan Ibu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan riset lagi juga untuk melihat. Terima kasih banyak Bu. Oke, iya. Sorry, Sania masih termute. Oh ya, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Widati Wulan dari SHM Krim atas jawaban-jawaban yang tadi diberikan. Dan karena tadi pertanyaan dari Gregory Joshua adalah pertanyaan terakhir, maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya dengan memberikan pertanyaan pada kuliah umum.
hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mungkin jangan berkecil hati karena kita masih memiliki banyak kesempatan untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu dosen di mata kuliah Hukum TKK EVA Unpad maupun di luar mata kuliah Hukum TKK itu sendiri. Baik, selanjutnya akan terdapat closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada kuliah umum hari ini kepada Ibu Dr. Widati Wulandari SHM Krim. Dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Sania. Pertama tentu saja untuk Departemen TKKI dan himpunan mahasiswa yang sudah menyelenggarakan kuliah umumnya, terima kasih. Bisa terselenggara gitu ya. Nah, dalam konteks materi yang saya sampaikan hari ini adalah saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebagai transnational crime gitu ya, ketika kita bicara penegakan hukum, maka mindset kita juga harus nggak bisa terkungkung pada masalah yurisdiksi saja gitu ya. Jadi kepentingan penegakan hukum dalam cybercrime atau cyber law itu konteksnya bukan hanya kepentingan hukum suatu negara gitu ya, tapi dari natur kejahatan yang sifatnya borderless, pelaku dan korban bisa ada di mana saja gitu ya, maka kepentingan hukum untuk penegakan hukum itu bukan didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara. Ya, kita bisa lihat bahwa negara tentu saja punya kepentingan, gitu, tapi bukan itu semata-mata yang diutamakan. Jadi kita juga tentu tidak mau negara kita jadi sarang pelaku cybercrime, gitu ya, karena itu juga pernah dikatakan, gitu ya, bahwa di Indonesia itu pelakunya banyak, gitu ya, tapi tentu saja bukan itu yang kita. Nah, tapi kita lihat kepentingan penegakan hukum itu dalam konteks worldwide. Mungkin itu dari saya, Sania. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Widati atas closing statement-nya. Berikutnya kita akan memasuki sesi penyerahan e-certificate kepada Ibu Dr. Widati Wulandari SHM Krim yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Laina Raffianti SHMH. Kepada para Ibu dosen, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget sendiri ngelihat saya di spotlight. Waalaikumsalam. Bu Widati, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikannya pada kesempatan kuliah hari ini. Untuk perkuliahan hari ini, saya dalam hal ini mewakili Ibu Dr. Sinta yang kemudian baru saja mendarat di Bandung. Masih agak lelah sepertinya. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan e-sertifikat untuk Ibu Dr. Widati Wulandari. Silakan teman-teman panitia, mana sertifikatnya? Ya. Oke. Terima kasih diterima Bu Laina sertifikatnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini. Yang saya lihat di sini ada Ibu Dr. Eni, Pak Dr. Muhammad Amirullah, Ibu Herita, Ibu Dr. Ranti, dan Ibu Dr. Tasya. Ada Ibu Dr. Rika juga yang kita bergabung. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sania. Baik, terima kasih Ibu Laina dan Bu Widati. Karena sudah dilakukan penyerahan e-certificate, jadi kita tak berasa ya sudah mencapai penghujung acara. Jadi di sini sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya izin mengingatkan bahwasanya siang ini akan dilakukan sharing vision Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengenai pengembangan UKM dan peran notaris di era transformasi digital yang akan dilaksanakan di jam 12.30 WIB melalui online Zoom Cloud Meeting. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa dan juga para Bapak Ibu dosen dapat menghadiri sharing vision ini pada siang hari ini dengan melakukan pendaftaran di link https://bit.ly/sharing-vision. Baik, mungkin karena saya sudah menyampaikan tentang informasi mengenai sharing vision ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Widati Wulandari SHM Krim yang telah berkenan menjadi pembicara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Hukum TIKKI EVA Unpad yang telah hadir, serta teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif pada kuliah umum hari ini.
Semoga materi kuliah umum hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya beserta teman-teman panitia juga memohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama kuliah umum hari ini berlangsung. Saya, Sania Salsabila, selaku Master of Ceremony pada hari ini, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kepada seluruh peserta kuliah umum diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Waalaikumsalam. Terima Mohon Bu kasih. Dati. Bu Dati. Mohon Bu Dati. Ibu Dr. Rita.